Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kita akan melanjutkan atur acara ataupun rundown kegiatan kita. Sesuai dengan rundown jam 1 sampai jam 2, kita akan mendengarkan paparan dari pengurus Yayasan Masjid Daya Bintaro Jaya yang saat ini sudah hadir di tengah-tengah kita, Bapak Prastowo. Pak Pras ya. Pak Pras ini Wakil Ketua Yayasan MRBJ. Beliau nanti akan menyampaikan apa program-program yang ada di Yayasan MRBJ dan apa kegiatan dan juga program-program yang sedikit banyak sudah kita lihat bersama. Kemudian nanti kita akan diskusi atau tanya jawab dari apa yang dipaparkan oleh Pak Pras sebagai bahan inspirasi dan juga perbandingan kita untuk kita bisa meniru atau mengadopsi kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan di MRBJ ini. Mudah-mudahan bisa kita aplikasikan di tempat kita. Saya pikir waktu sudah jam 13.00, kita upayakan untuk on time sesuai dengan schedule. Langsung saja saya persilakan kepada Pak Pras untuk menyampaikan paparannya. Waktu dan tempat sepenuhnya kami berikan kepada Pak Pras. Silakan Pak Pras. Mau berdiri atau mau duduk? Silakan Pak. Oh, beri namanya nutup itu ya? Boleh. Naik. Duduk aja kalau Pak ya, biar nggak nutupin slide. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak dan ibu-ibu, saya dapat peserta. Adi. Saya mungkin sedikit berdiri. Terima kasih atas kesempatan diberikan waktu 1 jam, Masya Allah, untuk sedikit sharing gitu ya, sharing dari mewakili MRBJ. Mohon maaf tadi Pak Bambang kurang tahu apakah Pak menyusul. Tadi dari ibadah subuh baru pulang jam 11, ada beberapa rangkaian acara di bawah tadi. Mudah-mudahan beliau bisa berkenan hadir. Nanti kalau dapat pas tanya jawab bisa lebih lengkap, mudah-mudahan. Tapi kalau enggak nanti saya akan tampung kalau saya tidak bisa jawab, tapi kalau saya jawab akan saya sampaikan. Baik, saya untuk menghemat waktu saya akan langsung aja Pak ya. Jadi baik. Ya. Jadi kembali selamat datang di MRBJ, Bapak, Ibu-ibu peserta raker dari Masjid Al-Rahmah. Juga selamat datang di Creative Hub. Creative Hub ini relatif baru kita akhir tahun lalu, baru kita pakai akhir tahun lalu. Terus untuk rapat yayasan juga, rapat pertanggungjawaban pengurus ke pembina tanggal akhir Januari, awal Februari maaf. Terus dipakai beberapa rangkaian untuk kajian mengenai pre-wedding, pranikah, pasca nikah dan sebagainya. Ada kajian remisya. Biasanya remisya punya ini khusus, pengajian khusus terpisah dari yang kajian reguler. Jadi mereka sepekan 2 kali. Ada juga kajian akhwat, mungkin di sosmed biasanya pakai tagline-nya sit and sip, itu biasanya kajian akhwat remisya juga. Ada kajian ibu-ibu Khairunisa, kadang pakai di sini karena jumlahnya nggak terlalu banyak, jadi tidak mesti harus mengokupai ruang ibadah gitu ya. Jadi selamat datang di Creative Hub. Jadi ini apa namanya? Saya tadi belum sempat browsing ya di Ar-Rahmah karena tadi sebelum lari ke sini saya ada satu urusan. Masjid ini memang tahun 97, 10 Januari diresmikan, jadi udah 25 tahun. Tapi sebagai pengelola yayasan, sebagai pengelola masjid ini, karena ini kan masjid kompleks Pak ya, didevelop oleh JRP, Jaya Real Property.
baru diserahkan pada yayasan waktu kami bentuk yayasan tahun 2017 tanggal 1 April gitu. Sampai jadi kurang lebih 5 tahun. Jadi terus cepat aja visi misi kami taruh visinya seini tinggi mungkin menjadi role model. Ini berat gitu ya, tapi sebagai tantangan menantang diri sendiri semuanya. Bisa nggak jadi role model? Role model seperti apa? Nanti beberapa kita coba capek supaya match juga gitu loh. Untuk capai visi misi ini kami menekankan di aspek visinya adalah menjadi pusat dakwah, pemecahan masalah umat, juga menjadi pusat pendidikan dan pengembangan Islam, manajemen ZIS yang profesional ya, dan wakaf maupun pemberdayaan ekonomi umat. Yang di bawah ini salah satu refleksi kita bagaimana berusaha melakukan pemberdayaan ekonomi umat. Jadi kita pengen jadi hub untuk transaksi halal, makanan halal dan sebagainya, connect ke pesantren mandiri yang punya perkebunan, punya peternakan, punya perikanan untuk salurkan ke jamaah. Jadi kita punya sosial media untuk online transaction dan sebagainya. Seperti mungkin kalau paling dekat di sini ada Ustadz Sama Al-Farisi punya pesantren, di dalamnya dia punya peternakan, kambing, punya ikan yang dipanen. Makin besar kita bisa kontribut sebagai distributor ke langsung ke jemaah, kurang lebih seperti itu. Nanti kita bisa elaborate lebih jauh kalau kita tanya jawab. Nah, sehingga kita bentuk untuk merasakan itu ada 5 pilar. Nanti ini akan terrefleksi dalam organisasi, 5 pilar itu. Jadi ada pilar dakwah, pilar pendidikan, pilar sosial, pilar wakaf, dan pilar muamalah. Muamalah salah satunya gedung ini yang lola muamalah. Ini jadi dari wakaf sudah jadi facility, terus diserahkan ke muamalah untuk dikelola untuk kemaslahatan, untuk kemanfaatan. Sebagian ada unsur finansialnya yang semua hasilnya akan mensupport untuk operasional masjid. Jadi perkara-perkara yang di bawah, yang di dapur rumah, di kafe, barista-barista ini yang ngelola maupun pelaksananya adalah Remisya, remaja dan pemuda Masjid Raya. Jadi kami punya remaja dan pemudanya itu terbuat dalam organisasi namanya Remisya. Mereka mengelola ini, mereka kita gaji juga gitu ya, ada secara profesional. Mereka diberikan target tahunan, jadi salesnya berapa dan sebagainya. Nanti bisa masuk ke detail. Next. Nah ini organisasi. Jadi kalau kemarin kebetulan kami kedatangan tamu juga dari Al-Hikmah. Dia bertanya, Pak DKM-nya yang kemana sih? Kok nih yayasan dan sebagainya. Jadi kami kembalikan ke konteksnya. DKM itu menurut kami ada kepanjangan dari Dewan Kemakmuran Masjid. Nah, yayasan ini, organisasi yayasan ini hanya sebagai alat, sebagai tool. Jadi kita nggak pernah mengkonflikkan antara DKM mana, yayasan mana. Ya, organisasi ini dibuat untuk mendukung visi misi tadi. Jadi ini organisasi yayasan juga, ada ketua, sekretaris, bendahara. Ketua-ketua itu adalah seolah wakil dari ketua umum, wakil ketua 1, wakil ketua 2, wakil dan seterusnya. Jadi saya nggak pernah dipusingkan oleh bentuk struktur ini dengan pertanyaan DKM-nya mana. DKM ya keseluruhannya menjadi DKM. Karena semua bekerja untuk kemakmuran masjid. Bahkan mulai dari sekretaris 1, 2, 3 dia membawai operasional sekretariat di sana. Dialah yang mengelola administrasinya. Ada bendahara di sana, ada accounting, ada treasury, ada controller dan sebagainya ada di sana. Itu untuk ya bagus, kasih. Ini bendahara di sini ini bagaimana menyiapkan laporan keuangan setelah closing buku, misalnya tiap bulan dalam waktu 3 hari kerja harus selesai. Jadi kalau misalnya ini bulan Maret ya, bulan Maret atau nanti akhir Maret, tanggal 3 April harus siap laporannya dan sebagainya. Dan laporannya harus siap dalam format diaudit gitu. Kebetulan kami sudah mulai diaudit sekarang dengan standar-standar accounting. Terus ketua 1 dakwah, ini masjid core activity-nya ada untuk ibadah mahdoh, sholat, fardu, ada kajian-kajian dan sebagainya di sana gitu. Itu memang dikelola di sini. Bahkan juga ada Remisya juga ada di sini juga. Ada peringatan Hari Besar Islam di sini juga. Tapi ini activity-nya nggak bisa sendirian. Kita mengundang ustadz dan sebagainya, perlu bisaroh, perlu transport dan sebagainya. Siapa yang ngurus? Ini kerjasama nanti muamalah itu crossing ke sana, mensupport sana operasionalnya. Yang menggaji di sini orang-orang di sini
Kerennya di dalamnya ada staff-staff juga di sini. Di sini juga ada untuk MRBJ TV kan ada operasionalnya juga untuk upload ke YouTube dan sebagainya, mengedit dan sebagainya kan kita perlu memberikan juga insentif dan sebagainya. Nah kita harus carikan sumbernya. Jadi meskipun di YouTube kadang-kadang kita juga dapat apa namanya, ya itu tapi kan nggak semua cukup untuk itu. Kita untuk misalnya kamera kita udah jadul gitu ya, tayangannya nggak bagus, kameranya cuma satu. Kalau bisa kita punya kamera dua supaya viewernya itu bisa direct terus bisa nge-view ke jamaah juga, jadi lebih menarik. Kadang-kadang kita menampilkan itu kan suka lupa gitu loh. Ya, ini dakwah tapi ya harus ada unsur entertainmentnya gitu. Jadi perekamannya, kualitasnya, angle mengambil gambarnya juga harus diperhatikan juga gitu. Nah ini kan butuh peralatan-peralatan ini. Jadi kita carikan di mana? Oke itu wakaf, kita bikin program wakaf. Jadi wakaf ini harus support juga ke sini ke MRBJ TV di bawah Sekretariat 1. Kenapa ditaruh di sini MRBJ TV? Karena dia harus support semuanya. Jadi MRBJ TV itu mensupport dakwah utamanya memang, tapi dia mensupport untuk kegiatan sosial-sosial. Jadi kalau kita misalnya menggalang dana dan sebagainya datang dari sana. Jadi organisasinya matrix. Jadi kita nggak silo dalam arti masing-masing pilar itu independen, nggak kerja matrix untuk DKM, untuk kemakmuran masjid. Jadi mohon mungkin kita nggak perlu diskusi antara kemarin agak panjang saya menjelaskan ke teman-teman. Udah next. Nah ini saya angkat ini hal penting. Kenapa? Beberapa masjid mengeluhkan remajanya susah. Mudahnya untuk datang paling hanya kalau peringatan hari besar atau kajian akbar dan sebagainya, hari-hari nggak ada datang dan sebagainya. Atau kalau kita bikin mabit dan sebagainya baru datang. Kita pengen ya kayak jamaah yang lain, karena mereka harus menyiapkan diri menjadi pengganti yang seniornya gitu lah. Secara umum ya, mengganti generasi yang tua mungkin apa namanya energinya dia bisa istirahat menjadi jamaah biasa dan sebagainya, ngurusin masjid mulai, sehingga nanti remission nanti juga udah mulai ada organisasi nanti di belakang ada. Jadi kita mulai dari yang paling kecil. Alhamdulillah mulai tahun lalu kita udah buka TKKB. Jadi visi kita adalah mulai dari kecil karena itu permintaan dari orang tua TPQ. TPQ itu kita punya santri 650, ini SD SMP. Ini orang tua minta adiknya kalau nganter kakaknya pengen juga ada aktivitas di sini gitu. Kenapa nggak dibuat KPTK dan sebagainya? Akhirnya kita tahun lalu alhamdulillah kita bangun di belakang mihrab sana, meskipun baru 3 kelas, kita udah mulai KPTK di sana. Nah sehingga regenerasinya insya Allah kita bagian dari ikhtiar untuk menyiapkan generasi supaya tidak menjadi generasi yang lemah setelah kita. Mungkin generasi kita oke nggak masalah dan sebagainya. Generasi yang muda ini kan kekhawatirannya adalah kalau dia nggak dekat masjid dengan ini, sosial media ini kan kalau kita nggak bisa tahan, kita didikte oleh sosial media nih. Kita nggak bisa kontrol kan. Sekarang terjadi polarisasi dan sebagainya karena sosmed gitu. Kalau saya mungkin dulu waktu pemuda dapat informasi jarang, tapi itu blessing juga gitu, sehingga nggak pusing. Sekarang setiap detik kita dibanjiri oleh WA, oleh Facebook, yang isinya yang kalau kita nggak hati-hati, kalau kita nggak punya reference, nggak punya basic yang kuat, mungkin brainwashing gitu. Dan itu terjadi kan, kita sama-sama tahu. Nah maka insya Allah kita harus pikirkan ini, MRBJ harus pikirkan ini gitu. Mudah-mudahan kita juga bisa DKM masjid yang lain juga memikirkan ini, karena inilah akan menjadi kunci masa depan yang melanjutkan ini kita, perjuangan kita. Next slide. Ini contoh aja ini pendidikan di TK. Jadi ada 6 santri, ada 65 guru. Terus kadang-kadang kita juga memberikan pembekalan guru TPQ maupun juga dari masjid-masjid yang lain kita undang for free. Terus kami punya juga sejumlah anak yatim, duafa. Anak yatim itu ada yang memang ada yang orang mendaftarkan, ada jamaah yang mendaftarkan, tapi kami juga nanti dari mustahik. Jadi mustahik nanti kami akan tunjukkan, kita tuh terdata. Jika misalnya orang tua yang meninggal, otomatis anak yang kecil-kecil di bawah 12 tahun itu adalah kategorinya anak yatim. Ini harus masuk ke kategori pelayanan anak yatim. Nanti begitu dia lulus SMP, umurnya mungkin udah balik dan sebagainya, masuk anak asuh. Jadi kita ada porsi-porsi yang treatmentnya agak sedikit berbeda, meskipun sama juga sebetulnya dalam konteks bagaimana membantu mereka khususnya di aspek pendidikan, SPP, mungkin seragam atau mungkin buku dan sebagainya. Next slide. Nah ini yang santri tiap sore pada asar sampai maghrib di RSG di bawah ruang beda utama. Nah ini Remisya ada 160.
ini penerimaannya yang mendaftar cukup banyak, lebih dari 300, diseleksi dan sebagainya. Ada probation juga. Kita menggunakan satu sistem yang mungkin sebagian menganggap kita ini keterlaluan. Dia datang ke masjidnya udah alhamdulillah masih diseleksi. Dan waktu dia masuk 200 lebih belum tentu supaya diterima. Akhirnya filter lagi 160 yang kehadirannya, komitmennya. Karena ada program-program, ada mereka dimasukkan nanti di dalam ada program dakwah di lingkungannya mereka sendiri, di anak-anak muda belajar konten media. MRBJ TV isinya anak Remisha ini. Kewirausahaan ini yang ngelola barista kopi dan dapur rumah Remisha juga. Pemuda olahraga mereka punya klub futsal atau bola dan sebagainya. Dakwahnya ngambil dari guru-guru yang majelis ilmu yang ada juga sebetulnya. Namun materi yang disampaikan ke mereka berbeda, gaya bahasanya beda, temanya juga beda. Kenapa? Ya supaya mereka tertarik hadir. Dunia mereka berbeda dengan dunia orang-orang dewasa sementara ini ya. Jadi kalau nanti kajiannya juga sama orang dewasa, nggak ada bedanya, satu-satu mungkin juga nggak datang lagi gitu. Dan ini alhamdulillah committed. Kadang-kadang kajian mereka itu pada isya, jadi malam gitu. Tapi alhamdulillah antusiasmenya tinggi. Next slide. Nah ini yang reguler, ya saya pikir umum nih ya. Majalah-majalah juga sama lah, punya mungkin kajian, punya ustadz dan sebagainya. Terus next ada peringatan hari besar, ini juga sesuatu yang reguler. Mungkin saya nggak perlu banyak di sini. Nah, sebenarnya saya mau share di sini adalah kolaborasi energi kebaikan. Apa sih kolaborasi energi kebaikan itu? Next slide. Kami memulainya, sebetulnya saya juga mempresentasikan ini mulai dari mana ya kolaborasi energi kebaikan ini gitu. Kita mulai dari perapihan database mustahik. Kenapa? Sebelum tahun 2019-2018, kami dapat data dari mustahik dari RTW sekelilingnya. Take it for granted. Jadi kalau kita Ramadan, ini bentar lagi Ramadan kan, kita bayar zakat fitrah, menyalurkan zakat fitrah, zakat mal dan sebagainya ke mereka dalam bentuk uang atau dalam bentuk beras atau dalam bentuk yang lain, take it for granted dari data mereka. Jadi mereka ngirim satu RT, ada ngirim 80 orang di RT-nya, ada 50, ya kita terima. Kami terima waktu saya jadi panitia waktu itu 3.800, ya udah kita bagi. Terus kita berpikir, apakah kita cuma berhenti begitu saja? Teman-teman, bukan saya, artinya kita di masjid ini pengurus, coba kita data deh, kita data. Cara datanya gimana? Belajar dari dompet duafa. Ada lembar pertanyaan 3 lembar, Pak, 3 lembar pertanyaan untuk mengklasifikasi benar nggak mereka mustahik. Bukan kita curiga ya, tapi supaya kita punya data. Intinya siapa kita punya database. Tapi untuk sambil menyusun database, kita juga validasi. Dari 3.800 saya terfilter 2.200, sekarang yang double. Satu keluarga didaftarkan 3, kita kan pengen satu kakak satu. Jadi bukan orang tua didaftarkan, anaknya didaftarkan juga, anak berikutnya didaftarkan, jadi satu rumah ada 3. Ya supaya kita bisa melayani lebih baik. Jadi misalnya contoh konkretnya adalah gini, kalau kita bagi daging korban jangan setengah kiloan deh, kalau bisa 1,5 kilo atau ke atas gitu ya. Karena kalau kebanyakan Jumat dapat kecil-kecil juga kurang bermakna ya, untuk satu keluarga. Sementara keluarga lain mungkin dapatnya cuma segitu. Sehingga kita rapihkan akhirnya ketemu 2.200. 2.200 ini kita pelihara, kita maintain dan sebagainya. Tiap tahun kita validasi. Jadi validasinya itu adalah satu mungkin yang bersangkutan bisa aja pindah. Udah nggak di lokasi itu lagi, mungkin dia ngontrak dan sebagainya pindah, atau ikut anaknya, atau di mana keluar kota dan sebagainya. Yang kedua mungkin meninggal. Nah, meninggal ini harus kita evaluasi, situasinya gimana? Oh ternyata masih ada jandanya, atau mungkin ada kalau istrinya masih ada suaminya. Mungkin masih kita maintain juga. Atau ternyata kalau meninggal ada anaknya, jadi kalau saya sampaikan tadi anak atim dan sebagainya. Kita harus identifikasi itu. Ke filter, tahun ini kita filter lagi 2008. Kita nambah lagi, jadi RT itu mungkin ketambahan warga dan sebagainya, kita verifikasi juga. Jadi 2.200 yang tahun sebelumnya, ketambahan data 600, kita filter lagi, olah lagi, akhirnya ketemu 2008 turun. Karena tadi kembali, ini udah kategorinya muzaki nih gitu loh. Supaya apa? Supaya kita bisa memperluas layanan. Kalau masa KTC ini udah maju ya, jangan begini terus gitu loh. Karena memang menerima hal yang gratis memang menyenangkan, tapi kan kita harus mendidik masyarakat juga. Jadi kuncinya kita mulai dari sini. Setelah dari sini berkembang. Ternyata ada, kan kategorinya adalah fakir, ada miskin ya. Fakir mungkin nggak punya kerjaan tetap dan dia masih kekurangan. Miskin juga kekurangan meskipun punya kerjaan.
Nah, kita lihat di sini, kita petakan, dan ternyata mereka punya pekerjaan yang tetap miskin karena salah satunya nih, saya bilang salah satu, didanai oleh bank keliling, yang dimana bunganya luar biasa, pinjam 500, dipotong 50.000, jadi cuma terima 450 waktu terima uang cashnya. Harus kembali dalam waktu 24 hari, Pak. Jadi tiap hari sekitar 30.000-an, 30.000 maaf, 30.000 tiap hari. Itu kalau kita samakan dengan di bank gitu ya, bunganya hampir 60%. Nanti akan saya selesaikan, mungkin. Ini pemberdayaan dulu nih. Oke, saya terlalu cepat. Nah, dari data tadi ada 2.200, ini saya pakai data yang lama, data yang terbaru sih 2008. Bimbingan mu'alaf, karena dia bagian dari asnaf. Ini ada kita, jadi istilahnya pemberdayaan, bantuan sosial sekolah ke anak yatim tadi dan anak asuh, terus bantuan langsung mustahik, jadi yang sembako, ya udah kita kan reguler, biasanya bulan awal tahun, terus nanti pas Ramadan, kalau bisa juga kalau dananya masih ada lagi, akhir tahun kita lakukan lagi. Tahun lalu ada termasuk obat-obatan, vitamin karena COVID ya, terus kita vaksin juga. Mustahil ke sini pulang bawain sembako dan lain-lain. Terus bantuan musibah yang terakhir ini sesuatu yang tidak kita harapkan, kita antisipasi saja karena musibah kita nggak pernah tahu. Terus next slide, Pak. Ini pemberdayaan. Ini foto-foto aja. Next. Nah, LKU mustahil yang sudah kita data tadi, Pak. Kalau masuk kategori free dan dia punya kartunya ada QR code-nya kalian. Mereka masing-masing punya. Datang ke LKU free, gratis. Jadi dia berobat umum, berobat gigi, terus kita ada dokter spesialis tapi tertentu ininya jadwalnya agak ini. Ada apotek dapat, ada lab juga, dia free. Tetapi LKU akan buat laporan ke JIS, kelas lembaga amil zakat, sehingga LKU akan dapat dana dari zakat. Siklusnya begitu. Nah, ini pun akan kita kembangkan. Nah, ini kolaborasi gimana? Saat ini saling kait mengkait. Nanti akan di belakang gitu. Jadi ada masjid-masjid teraliansi dalam MPZ Mitra Pengelola Zakat. Jadi sebelum MRBJ itu punya izin LAS, kami itu juga menginduk ke Domet Du'afa sebelumnya, habis itu pindah ke ISI, inisiatif Zakat Indonesia. Terus kita kan dipotong karena mereka menjadi bagian dari AMIL kan. Terus kita kan belajar dari mereka, kenapa kita nggak punya izin sendiri? Akhirnya kita dapat, alhamdulillah tahun 2019 kita dapat izin LAS level kota. Terus kita belajar di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011. Ini udah 11 tahun undang-undang itu dibuat gitu. Kalau kita nggak concern, masjid-masjid lain pun beberapa nggak concern, ya ngumpulin dana aja. Padahal kita hidup di negara hukum. Daripada ini kita dipersekusi oleh pihak lain yang mungkin nggak suka terhadap komunitas Islam dan sebagainya karena kita galang dana nggak ada izinnya gitu. Maka kami mendorong masjid-masjid yang nggak punya izin udah menginduk saja kayak MRBJ yang punya LAS resmi, sehingga apa? Supaya comply. Sehingga saat ini udah ada 16 masjid dan 2 majelis taklim, termasuk musyawarah itu yang artis-artis yang hijrah itu, mereka kan menyalurkan beras berton-ton gitu ya tiap bulan gitu ke lembaga rumah tahfiz, ke pesantren dan sebagainya. Tapi kan mereka kolek dana dari anggotanya gitu. Nah ini kan setelah undang-undang zakat itu nggak ada izinnya, nggak sah sebenarnya. Nah, sebelum terlambat datang ke sini ketuanya. Akhirnya bikin PKS sederhana, udah mungkin setiap bulan ada 200 juta dan sebagainya, transfer ke kami ke MRBJ, dalam waktu 2-3 hari kerja, kita transfer balik 100%. Itu yang diatur di undang-undang itu, sehingga mereka sah. Dalam tanda kutip, seolah mereka perpanjangan ambilnya MRBJ. Dia ngumpulin sendiri gitu. Jadi sebetulnya MRBJ pengen menjembatani supaya marilah kita semua masjid ini comply atas undang-undang ini. Supaya apa? Kita nggak diricuin oleh masyarakat dalam tanda kutip yang tidak suka dalam entah apapun reasonnya lah. Tapi artinya ini yang kita coba kembangkan. Next, tadi udah. Saya balik lagi ke ini Bang Infak tadi. Sebentar Pak. Ini komunitasnya siapa? Ya, ibu-ibu penjual nasi uduk, pecel dan kopi Starbucks. Ini yang keliling tuh Pak, yang saya keliling bawa sepeda atau motor itu. Terus penjual sayur juga ibu-ibu.
rata-rata ibu-ibu, saya hampir katakan hampir 100% ibu-ibu. Ada satu saya pernah ketemu ibu bapak. Kenapa ibu-ibu? Karena ternyata secara sosiologisnya ibu-ibu tuh bertanggung jawab kuat terhadap keluarganya dan sebagainya. Mereka akan, kalau bapak dibeliin rokok katanya, habis nanti dikasih pinjaman. Jadi ternyata naturalnya ibu-ibu hampir semuanya. Ya, dan mereka malah, saya kagumnya gini, meskipun dia mustahik, dia ada sebagian yang menggunakan teknologi juga, online jualannya. Jadi dia jualan air mawar gitu, air mawar yang untuk kalau ada musibah kematian dan sebagainya itu, tinggalnya di dekat Bintaro sini, dia kirim produknya itu, ada yang ke Bogor, ada yang ke ini, ordernya by online. Jadi ternyata mereka menggunakan teknologi meskipun lewat WA atau lewat ini, dia sudah manfaat teknologi untuk mengembangkan itu. Jadi mereka range antara 500 sampai 200 sampai 2 juta maksud saya. Terus diangsur 10 pekan. Jadi 10 pekan itu 2,5 bulan ya. Kadang-kadang ada 20 pekan juga, kalau nggak mampu ya nggak apa-apa juga. Dan alhamdulillah nggak ada yang ini Pak, 0% NPL-nya. Jadi ini non riba dan mereka sangat berbahagia dapat ini gitu. Dan sehingga bisa dilihat next Pak, ini. Kami mulai dari Desember 2019. Terus habis itu ada pandemi, kita sempat flat gitu ya. Terus baru mulai lagi di menjelang Oktober 2020 naik dari 22 tadinya. Jadi cuma 500.000. Modalnya 11 kita ngambil dari infak masjid. Terus kita umumkan ke jamaah dan sebagainya. Kami punya program ini, saya gini. Tiba-tiba ada orang dalam seminggu kami fundraising jamaah, alhamdulillah dapat 30 juta. Terus tiba-tiba ada yang tertarik, ada jamaah dapat warisan, dikumpulin sama keluarganya, mereka rapat keluarga, dua kesini 115 juta. Jadi tiba-tiba ada korporasi tertarik, ada 2 bank tertarik, naruh 100 juta. Sehingga kita tuh punya data, terkumpul kurang lebih ini sudah hampir 500 juta per Januari kemarin. Sekarang mungkin udah naik lagi. Mustahik yang tadinya cuma 22 orang minjem 500.000 butuh dana tadian 11 juta tadi, sekarang udah kita layani 598. Dibentuk kelompok-kelompok 7 orang, 9 orang, kami pakai ganjil karena Rasul suka, Allah suka jumlah ganjil, jadi kita coba pakai angka ganjil dalam bentuk majelis taklim kecil-kecil, majelis taklim. Jadi nanti tiap pekan atau 2 pekan sekali ada ustadz yang datang memberikan tausiah dan sebagainya, jadi memberikan motivasi, spiritualitas dan sebagainya. Terus beberapa kelompok kita kirim misalnya kuliner, kita amati, udah kita kirim orang yang ahli kuliner, diajarin bagaimana masak yang lebih baik, bagaimana membuat rasa yang lebih enak, menghindarkan kandungan-kandungan yang tidak menyehatkan dan sebagainya. Ada edukasinya supaya harga jual mereka juga meningkat, sehingga mereka akhirnya punya tabungan, dan seterusnya. Bisa nantinya diharapkan bisa berinfak juga, infak itu sukarela. Sehingga kita mendapatkan segitu ya. Tadi saya sebut mengenai salah satu kolaborasi MCG Bank yang ada tadi ya. Next ya ini LAS MPZ ini. Jadi LAS MRBJ saat ini mencoba membuat payung hukum dalam bentuk PKS masjid-masjid yang nggak punya izin supaya comply. Ini aja niatnya. Dan kalau saya berpikir lebih jauhnya adalah ini sebagai pintu kita kerjasama. Karena kalau kita sering bicara zakat, infak dan sebagainya, setiap masjid mesti punya jamaah koleksi, entah itu kain celengan, entah itu transfer, pasti punya. Nah ini menjadi pintu, ayo sekarang ini habis itu kita kerja sama apa yang lainnya gitu. Ada masjid, saya agak lupa masjid, Anikmah, datang ke sini, dia pengen lihat tadi organisasi itu mau di copy paste di mereka gitu. Pak, jangan terlalu, tiap masjid itu punya kelebihannya masing-masing, jangan di copy paste gitu. Kami pun juga nggak bisa niru Istiqlal, kami nggak bisa niru Joko Karyan, kami nggak bisa beda ya. Kita sangat heterogen, katakan Joko Karyan relatif homogen dan sebagainya. Itu aja yang membedakan. Tiap masjid mesti punya strength-nya masing-masing. Nah, ini harus kita kenali. Jadi organisasinya sesuaikan aja ke sana. Organisasi just a matter of tool untuk membuat kita aktivitasnya itu lebih efektif, lebih terstruktur, bisa tertanggungjawabkan. Itu aja. Jadi saya bilang jangan meniru, Anda harus kenalin dulu gitu. Kalau perlu, ini bagus ini, artinya Masjid Ar-Rahmah berapa orang nih Pak? Bisa ngumpul 1 hari penuh, itu luar biasa.
Susah ya ngumpulin. Even di MRBJ pengurusnya kalau saya rapat belum semuanya hadir, padahal kita cuma 12 pengurus intinya, pengurus yang ada di aktenya. Selalu aja ada alasan 2 nggak hadir karena luar kota, 2 hadir karena sedang antar keluarganya atau sudah sakit atau dirinya. Susah. Ini ngumpul sebanyak ini seharian luar biasa. Kemarin yang dari Masjid An-Nikmah itu 22 pengurus yayasan dan DKM-nya datang sore-sore pada asar. Itu saya pikir juga udah sesuatu yang luar biasa. Karena apa? Karena kita harus punya visi yang sama. Kalau enggak, kalau internal kita aja mungkin enggak kompak. Ini di luar juga yang entah jamaah atau pihak lain lewat sosmed dan sebagainya akan dalam tanda kutip menjadi intruder, menjadi mungkin mempengaruhi ini, memecah tanpa dia sadari. Melempar hal-hal yang mungkin khilafiyah, wah ini kok melakukan ini, kok ini pakai mungkin meskipun sekarang udah nggak viral kayak dulu lagi, oh pakai kunut sih, kenapa ini maulutan dan sebagainya. Habis energi kita tiap tahun selalu ada kayak gituan gitu, tajam antara masalah tasawuf dengan masalah pikir dan sebagainya. Capek kan kita. Sementara hutan kita dikuasai oleh siapa? Yang punya pelabuhan sawit siapa? Kita nggak sempat menyicipi itu gitu kan. Kita di masjid aja, makanya inilah kita pakai tagline, marilah kita kolaborasi. Tiap masjid punya energi, bahkan nggak cuma masjid, tiap individu. Saya pikir dari bapak ini semua ada individu. Kalau kita jahit gitu ya, kalau kami biasanya istilahnya pakai connecting the dot. Dot itu adalah titik energi. Kalau kita rangkai seperti otak kita kan, kalau neuron kita connect, kita cepat berpikirnya, kita cerdas dan sebagainya. Tapi kalau neuron kita nggak connect kan ya susah, lama kita apa ya maksudnya? Kenapa begitu deh? Sama sebetulnya. Ini sunatullah, ini kan kita dikasih contoh oleh Allah. Neuron ini makanya anak kecil itu kan oleh ahli-ahli kesehatan, ahli-ahli kecerdasan itu dipacu tuh 5 tahun gold moment 5 tahun bacain Quran, belajar ini dan sebagainya. Neuronnya biar connect, nah jadi jadi basis nanti. Sama juga kita sebenarnya antar individu ini juga begitu nih, connecting. Nah kalau saya udah pikir juga antar masjid, ayo. Jadi mulai dari individu, antar pengurus dan jamaahnya, antar masjidnya, nanti antar umat nasional minimal lah gitu loh. Saya coba menganalogikan itu, insya Allah. Jika tadi salah contoh Bank Infak tadi, mulai dari mana? Kita rapihkan database kita pakai validasi gitu loh, supaya amanah. Ini kan uang jamaah, yang penerimanya adalah memang sesuai dengan kalau di Yakat adalah di asnaf, 8 asnaf itu, terutama mungkin fakir miskin lah, ada visabilillah dan seterusnya. Nah kembali ke sini, bahkan ini juga ada nilai lebihnya adalah apa? MRBJ, ini agak sedikit promosi ini, tapi sebetulnya ini untuk kebaikan kita semua. Diberikan hak untuk mengeluarkan bukti setor zakat, ini bisa untuk mengurangi harta terkena pajak. Jadi itu nanti juga dilampirkan dan sebagainya. Ini satu lebihnya. Mungkin next program wakaf ya. Wakaf ini bukan kebetulan maksudnya, mulainya agak aneh nih MRBJ ini. Bikin wakaf disalurkan ke jembatan. Kenapa kok jembatan sih menjadi prioritas pertama? Yang jadi pertama ini nih, jembatan mobil ini. Mobil itu nyebrang sana tuh. Dulu ada jembatan kecil hanya untuk orang habis jajan di Nine Block, mau sholat maghrib masuk sini, tapi parkir di sana dan sebagainya gitu. Sebagian terus balik ke sana. Ada jembatan masih ada ininya, sisanya masih ada itu. Nah kita berpikir adalah, tapi kalau ada kajian akbar atau Ramadan atau sholat Jumat ya, ini jalan itu disisain cuma 1 lajur. Kan ada entah itu istri kita atau keluarga kita yang perempuan nggak sholat Jumat, tiba-tiba harus nganter, buru-buru, mesti macet. Jalan tiba 1 jalur, karena jalannya diokupai oleh jamaah masjid. Nah kategori ini, mohon maaf nih, mungkin boleh sujud ya, kita zolim nggak sih gitu? Kita di sini sholat, ada pulang dan sebagainya, tapi mobil kita mengganggu orang lain. Kita dulu pernah dikomplain, jamaah puri terlambat akad nikah. Kan di KUA itu kadang-kadang kan jadwalnya ketat juga kan. Dia harus keluar dari puri. Sini lagi ada Ustadz Adi Hidayat. Itu 1 jam stuck, nggak bisa keluar dari kompleksnya. Mau lewat sana, lewat Mertila nggak bisa masuk juga, lewat ini nggak bisa.
semua dipakai untuk parkir. Sementara yang mau keluar jalan tol sudah mulai macet karena di sini queuing juga. Jadi maka kenapa jembatan jadi penting? Karena di sini cuma 50 parking lot untuk mobil, motor mungkin ada mungkin 100 atau berapa. Nah tapi kalau kita bisa nyebrang ke sana, ada 400 slot mobil, ada 500 untuk sepeda motor. Jadi terdistribusi ya. Memang sebagian memang masih ada di jalan juga, tapi tidak se-crowded dulu. Padahal kita mengurangi. Itu kenapa kok kita berpikir jembatan. Yang kedua masih jembatan juga. Kenapa? Setelah mereka parkir ke sana, akses ini gimana? Masuk masjidnya dan sebagainya. Kita buatin jembatan lagi untuk jemaahnya. Sekaligus untuk membuat tadi yang TPQ tadi, menjelang maghrib mereka selesai. Sementara jamaah masuk mau sholat maghrib. Anak-anak dijemput sopirnya, dijemput ibunya, dijemput ayahnya dan sebagainya. Crash jadinya. Itu orang mau masuk masjid ini keluar dari RSG kan di bawah masjid, di bawah. Nah sehingga sekarang TPQ itu jemputnya di sana, ngantarnya di sana, entah itu mbaknya atau sopirnya di bagian udah nanti di sana, parkirnya luas dan sebagainya. Ini jamaah yang reguler untuk sholat dan sebagainya juga terganggu juga. Sehingga kita kenapa kok masuk jembatan dulu, kita rapikan hal-hal yang di ekstranya ini. Baru kemudian kita melakukan zona muamalah ini yang ketiga. Kami ditanya juga, kapan masjidnya nggak direnovasi? Gitu. Kami menganggap masjidnya masih cukup bagus, masih cukup baik. Kapasitas juga cukup juga gitu. Jadi bukan kita nggak concern, karena kan orang berpikir kan wakaf selalu masjid. Jadi ada yang orang nunggu Pak, ada memang realisasi. Saya mau wakaf nih 100 juta, tapi untuk masjid, ya kita sisihkan, udah dibayar, sisihkan. Bahkan ada cerita yang lebih ini adalah, ya nggak apa, mereka nggak setuju ke sini, ya nggak apa. Teman kita mengedukasikan bahwa ini zona muamalah itu support masjid juga gitu loh. Terus kami buka rumah tahfiz, dapat orang mewakafkan tanah untuk rumah tahfiz juga. Akhirnya dulu yang saya masjid saya pindahkan ke rumah tahfiz. Ya nggak apa-apa, beliefnya masing-masing kan. Karena kalau kami anggapnya ini semua untuk kebaikan gitu. Insya Allah Allah akan mencatatnya juga untuk amal jariah semuanya gitu. Ya nggak apa, kita layani, kita masukkan ke ini masalah alokasi aja ke rumah tahfiz dan sebagainya gitu. Tapi yang surprise juga ada satu perusahaan. Waktu pandemi ini kita kan berhenti juga. Ya wakafnya berhenti. Karena orang nggak hadir ke masjid. Terus mereka juga mungkin usahanya mungkin terpengaruh juga gitu ya. Jadi fundraisingnya agak rendet gitu. Sehingga sempat ya kasar bahasa kasarnya agak mangkrak gitu. Dikorek saya pagerin kan, ini saya pagerin pakai tutupin gitu. Dipertanyakan, jadi pertanyaan juga oleh jamaah. Gimana nih pengurus ini nih? Mangkrak, makanya di gedung harus dipikirkan. Ya siapa yang tahu itu besok mau pandemi. Kami tiang 15 Desember 2019 itu peletakan batu pertama dihadiri oleh Sekda, oleh waktu itu Ustadznya yang datang, Ustadz Haikal Hasan. Terus waktu wakaf yang di jembatan juga ada Ustadz Agung Waspodo. Kemudian kita pas hari Ahad itu kita menggunakan groundbreaking. Tiba-tiba nggak nyangka Maret 2020 pandemi, kita kan nggak tahu. Kita bukan peramal, bukan dikaruniai karomah bisa baca 3 bulan ke depan gitu. Ya udah terlanjur mau pasang tiang pancang dan sebagainya, tiba berhenti pelan-pelan. Karena waktu itu kami berpikir kami tiap bulan dapat wakaf, ada kotak wakaf sekian, sehingga berani lah kita eksekusi meskipun saat waktu duitnya baru 1 miliar, hampir 1 miliar, 600 atau 700. Udah gue. Tiba-tiba fix 1 miliar berhenti. Pelan-pelan maksudnya. Ada suatu korporasi kita share, kebetulan korporasi ini sangat concern yang ada di belakang ini, sponsor. Kita ceritakan kita bangun gini untuk ini dan sebagainya. Justru tertarik, antusias sekali. Kami udah biasa bantu untuk bangun masjid. Kami pun juga bangun masjid di mana dan sebagainya gitu. Tapi saya menunggu yang beginian gitu. Menunggu masjid punya suatu fasilitas yang outputnya ke depan untuk mensupport operasional masjid gitu. Kalau kami bangun masjid one time ya udah habis. Entah itu menjadi lantai atau menjadi karpet, jadi ini selesai. Tapi kalau yang begini insya Allah akan nanti mengenerate multiplier efeknya banyak gitu. Kita kayaknya dapat bantuan. Akhirnya bergerak lagi. Kita beli ngecat, beli lantai ini, beli AC, beli meja ini. Alhamdulillah, akhirnya kita bisa selesaikan. Ya ini sedikit sharing.
Ya, rumah tapis kurang lebih 34% ada di sektor 5, kerjasama sama Mas Kanul Hufaz, mungkin yang Ibu Oki siapa itu? Ya, Astiana Dewi, dia yang akan mengoperasikan ininya. Terus MRBJ sebagai host ininya, karena kita menjadi apa namanya pengelola wakafnya ya. Terus next slide, dan nih Yuna Mamalah. Jadi objektifnya mungkin tadi saya jajal banyak ya. Yuna Mamalah untuk apa, atau Pak Dodi pernah sharing gitu ya. Mungkin next, ya ini dapur rumah semuanya untuk hasilnya adalah untuk masjid. Dan mereka ini barisan-barisan muda, Remisha, umurnya sekitar 20-an tahun, dan 22, dan seterusnya nih. Rifki, Ibu-Ibu Khanisa. Nah ini lantai 2 yang kita pakai saat ini adalah, ya alhamdulillah Masjid Al-Rahmah memanfaatkannya gitu loh. Kita juga men-share ke ini, oke lah, ini quote-unquote, misalnya hotel kadang-kadang kan juga, saya biasa dulu pakai hotel gitu ya, per pack berapa dan sebagainya, ada riset. Ya kita berusaha mendekati itu, mungkin belum semewah hotel dan sebagainya, tapi mudah-mudahan masih cukup untuk kita melakukan aktivitas gitu ya. Ini bisa berinfak juga ke masjid dalam konteks ini. Jadi dari kita untuk kita ini juga bagian dari Masjid Al-Rahmah udah melakukan menurut saya kolaborasi kebaikan gitu. Punya activity dan sebagainya, punya budget, infakkan ke MRBJ. Insya Allah sampai nanti malam kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal juga. Terus begitu selesai, setiap jeda waktu sholat ada masjid, insya Allah berkahi dan ridhoi karena ikhtiar ini. Nah, kita juga mau tawarkan juga ke perusahaan-perusahaan nanti waktu Ramadan, korporasi kalau bikin acara buka puasa, ayo kita layani, kita pengen. Mulai dari ibadah asar sampai isya atau mau tarawih yang di sini atau dan sebagainya, kita maksimalkan itu. Tapi yang akan jadi jangka panjang adalah ini akan menjadi tempat edukasi sebenarnya, tempat edukasi entrepreneurship, khususnya entrepreneurship. Jadi supaya umat Islam mandiri, supaya pemuda yang fresh graduate bisa cepat mandiri. Ini menjadi media untuk pertemuan, kan banyak pengusaha-pengusaha muslim. Kalau nyari tenaga dan sebagainya, mau lulusan IT, lulusan keuangan, ekonomi dan sebagainya. Insya Allah remaja-remaja yang hampir tiap harinya di lingkungan masjid punya integriti dan komitmen yang baik gitu, insya Allah karena gimana baik. Masalah skill itu lebih mudah mendevelopnya daripada integriti soalnya. Dari saya belajar dari beberapa training dan sebagainya, kalau orang punya attitude tidak baik kayaknya, meskipun dia sangat skillful, Anda nunggu hari hanya aja suatu ketika dia mesti akan bikin cracking dan semacam macamnya. Tapi masalah skill ada training, ada pendidikan, ada kolaborasi dan sebagainya, banyak faktor yang membuat akhirnya kita perusahaan ini sustain. Nah ini jadi saat ini jadi tempat yang macam-macam. Orang yang pulang goes bisa datang ke sini. Ini waktu kami menyiapkan vaksin massal, Kapolres tertarik situasi kami diskusi sampai 1:30 pagi. Kapolres duduk di bawah. Diskusi pelaksanaan besok kita persiapannya tuh checklist waktu mau vaksin massal karena jumlahnya ribuan. Terus ada nonton bareng, termasuk nonton bola. Waktu Indonesia semifinal, kita putar juga di sini. Bukan apa, dikritik juga. Masjid kok dipakai nonton bola tuh. Remaja nonton bola bukan di masjidnya, di sini. Ya meskipun kita kalah, tapi kita tunjukkan juga loh bahwa kita concern tuh isu-isu nasional gitu. Kita concern isu-isu. Jadi supaya masjid tidak menjadi eksklusif hanya ibadah mahdoh. Kalau mau jadi pusat peradaban, ya kita harus membuka diri gitu loh, buka diri. Ekonomi ayo kita dorong supaya orang dapat solusi. Kita nggak mungkin bisa berdakwah kalau orang kelaparan ya. Berat kan, pasti berat. Solusi ya makan dulu aja biarin. Dia menyelesaikan masalahnya. Kita coba memberikan solusi. Saya pikir masjid-masjid yang lain juga punya hal yang ada gitu kira dengan objektif yang relatif sama. Jadi RSG sebelum pandemi ini 70% hasil dari RSG ini untuk operasional masjid. Tapi begitu pandemi kami malah nombok. Karena down payment harus kita balikin karena dia gak jadi. Jadi waktu itu kita suffering mikir apa solusinya ya kalau RSG ini. Meskipun sekarang udah mulai agak merangkak lagi. Kami setahun bisa hampir 3-4 miliar pada waktu itu untuk RSG itu. Brutonya ya, netnya mungkin 1 miliar dan sebagainya. Tapi itu sangat membantu sekali operasi masjid ya.
Jadi akhirnya kita bergerak, ayo kita kembangkan muamalah ini gitu loh. Jadi makanya namanya zona muamalah di sini. Next slide. Ini kami disupport oleh khususnya MRBJ TV, sosial media untuk berdakwah. Masa pandemi MRBJ TV sangat membantu gitu. Karena nggak ada yang datang ke masjid kan tahun 2020 sedikit sekali lah, sampai bulan tertentu gitu baru kita mulai agak banyak karena ya ada unsur psikologis takutan, ada unsur kita harus taat pemerintah dan sebagainya. Kombinasi, terus kita pelan-pelan convince pemerintah kita boleh buka masjid dengan prokes dan sebagainya. Jangan pintu jamaah juga ada yang protes karena ini konspirasi dan sebagainya. Kita konflik di internal mengalami itu juga sama 2020-2021. Terus ini sosial media kita harus memanfaatkan teknologi ini. Teknologi ini akan menjadi bermanfaat kalau kita juga mampu memanfaatkannya. Kalau enggak, dia menjadi enemy juga. Tapi kalau kita bisa melakukan, kenapa? Teknologi netral tergantung kitanya, cara memandangnya. Jadi kita terbantu oleh ini untuk komunikasi. Jadi dakwahnya MRBJ dengan MRBJ TV ini go internasional. Kami punya jamaah di Amerika, di Kanada, di Jerman, di Turki dan sebagainya. Nggak cuma nasional gitu. Karena masuk internet, masuk YouTube, bisa diakses dari mana aja. Kurang lebih followersnya hampir 500 ribu saat ini. Ini saya suka musik ini tapi nggak ada, tahu nggak ada suaranya nggak nih? Saya kurang yakin ini. Ini diklik nggak muncul ya. Ini suasana pada habis kajian Habib Novel Ali Idrus dari Solo. Mereka selesai sholat Isya dan sebagainya. Pada ketika kau tak sanggup melangkah, hilang arah dalam kesendirian, tiada mentari bagai malam yang kelam, tiada tempat untuk berlabuh, bertahan, terus berharap Allah selalu di sisimu. Insya Allah, insya Allah, insya Allah ada jalan. Insya Allah, insya Allah, insya Allah ada jalan. Every time you commit one more mistake, you feel you can't repent, and that is way too late. baik, mohon maaf saya makan porsi waktu 40 menit kebanyakan ini ya. Terlalu antusiasme jadi lupa waktu juga. Ada waktu 15 menit kalau ini, kalau ada bisa saya jawab, kalau enggak insya Allah nanti lewat yang panitia saya akan suplai data atau yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus buat Pak Pras. Terima kasih banyak Pak Prastowo. Ada waktu 15 menit, silahkan yang mau menyampaikan pertanyaan. Pak Joko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Joko, Pak. Saya tertarik dengan tadi kalau nggak salah ditampilkan ada kartu mustahik atau muzaki itu Pak. Saya pengen ya ini Pak. Boleh mungkin diulang dan diperjelas Pak di sini Pak. Terima kasih. Langsung aja. Baik, terima kasih Pak Joko. Jadi ini bagian dari kami validasi survei. Kami dapat data mustahiknya dari RT RW, Pak, karena mereka lah yang membawa warganya kan. Nah dari data itu mereka kan memberikan fotokopi KTP dan alamat. Kami kirim surveyor Pak, surveyor datang ke lokasinya. Bener nggak alamatnya ini, keluarganya situasi seperti apa, kondisi rumahnya seperti apa. Tadi kami belajar di Dompet Duafa, ada sekian pertanyaan untuk memvalidasi istilahnya, validasi bahwa ya dia memang kategorinya mustahik.
Supaya apa? Kenapa begitu? Supaya kita amanah, lebih amanah lah. Kalau saya istilah di internal juga apa? Kita udah amanah waktu dapat dari RT RW itu. Kalau salah ya RT RW yang salah dong gitu. Tapi kan kalau begitu nilainya cuma 6 katanya gitu. Nah, kalau kita validasi data dan sebagainya, insya Allah nilai kita 7. Terus kalau kita pertajam lagi kondisi keuangan gimana, apakah kita bisa bantu, ada bank infak, kita bantu kredit dan sebagainya, mungkin insya Allah nilai kita 8. Jadi keamanan itu ada grade-nya gitu kami di internal. Tiket power oriented ya 6, ya kalau puas 6 ya nggak apa-apa juga. Insya Allah berpahala DKM-nya dan sebagainya, karena itu kita menyediakan uangnya jamaah gitu ya. Tapi kalau akhirnya kami istilahnya pakai pemberdayaan, dia akan lebih berdaya dan sebagainya karena membutuhkan. Tapi kalau masalah terima di mana-mana, termasuk saya kalau ada gratis masih mau juga Pak gitu lah. Nah, kita nggak mau itu, sehingga validasi setelah itu diterbitkan kartu. Jadi kartu ini isinya adalah ada alamatnya di mana, situasi keluarganya, tentunya kita memanfaatkan juga nomor NIK KTP mereka. Jadi waktu dia datang ke sini, misalnya mau ambil sembako, tunjukin itu aja, validasi valid, udah. Sebelum-sebelumnya kan kami menerbitkan itu Pak, kupon. Jadi yang kita kasih RT, warganya Pak RT berapa? RT 01, RW 08, 52 Pak, ini kasih 52 Pak, kartu. Itu pun waktu itu kita berpikir, kalau itu di fotokopi gimana? Oke, kita cetak di ini berwarna. Sekarang ada fotokopi berwarna juga dan sebagainya. Pusing juga gitu kan. Jadi kita nanti malah jadi nggak trust dan sebagainya, disalahgunakan. Oke, udah mereka dapat itu, validasi, turun. Nggak mudah juga Pak. Survei kami kasarnya tuh dimarahin, dimaki-maki oleh warga tuh. Yang tadinya tahun sebelumnya nerima, tiba-tiba dia nggak masuk. Ya lama-lama akhirnya pernah di boykot satu RT itu. Ya udah, kami nggak ada lagi. Sorry, ya sudah ya nggak apa-apa Pak. Saya eskalasi ke pengurus dan sebagainya. Jadi proses berantem juga di lapangan. Surveyor kadang-kadang ini, Pak, ini masuk gini mustahik sih Pak. Rumahnya jauh lebih bagus dari rumah saya dan sebagainya, ada juga gitu. Terus Pak ini satu keluarga kenapa dapat 3 ya, terdaftarnya ya kan. Akhirnya kita filter dari 3.800 tadi menjadi 2.200. Itu proses gitu. Bahkan 2.200 pun belum valid juga. Kita harus ini siap syukurnya sekarang kan selalu update tiap tahun. Ya gitu Pak. Tapi dengan kartu itu dia bisa dapat sembako, dapat berobat gratis, terus mungkin anaknya terdaftar jadi anak asuh dan sebagainya, bantuan kesehatan itu berdasarkan kartu itu memudahkan dan bagi pihak muzakinya atau pihak perusahaan lain, perusahaan yang memberikan dana CSR lebih percaya Pak bahwa mustahiknya benar-benar terdaftar, bahkan ada kartunya. Jadi artinya menunjukkan bahwa nyoba tadi, kita mau dapat nilai 7 lah di mata perusahaan atau di mata jamaah yang menjadi muzaki itu, karena serius kita kelola. Ini udah tunjukin dan sebagainya. Insya Allah lebih, jadi agak naik satu level lah grade-nya gitu. Kira gitu Pak Joko. Nambah dikit Pak. Kalau sebaran mustahiknya sendiri, batasan areanya untuk masjid ini batasannya apa Pak? Sampai di mana? Kemudian untuk muzakinya itu apakah satu punya database, kemudian tetap gitu ya, kemudian ada dibikin kartu juga gitu misalnya Pak. Terima kasih Pak. Makasih Pak Joko. Ya ini masih ini ya. Kami udah cover kurang lebih 2 kecamatan gitu ya. Kami koordinasi sama Basnasnya Tangsel, Kota Tangsel. Ada 7 kecamatan. Mereka mau ambil 4, MRBJ diminta ambil 3 karena penggalangan dana zakat infak dan sebagainya kurang lebih hampir sama antara MRBJ dan Basnasnya Tangsel. Jadi kita mau berbagi supaya nggak overlap dan sebagainya. Namun kami baru bisa memenuhi dari dua kecamatan. Kita mau ikhlas nih. Saya mohon maaf, saya sebenarnya ada geographical ininya. Nah sehingga ini yang kita dalam tanda kutip kita jual ke masjid yang lain Pak, yang tadi MPZ tadi. Inilah, ayo kita gerakin lagi di mustahik di sekitar masjid itu gitu loh. Sehingga nanti orang itu bisa berobat sini gratis juga kalau database-nya benar. Oh ini database mustahiknya MRKR misalnya atau Nurul Kopi di sini. Gak apa. Tapi yang dari 220 ini yang sudah kami lakukan selama 2 tahun lebih, 2 atau 3 tahun ini adalah kita berbagi terutama pada waktu hewan korban. Jadi waktu hewan korban itu pekan-pekan terakhir kita konsolidasi antar masjid tuh. Dapat ternak sapi, dapat kambing.
Kita sepakati. Akhirnya kita jadi dagingnya berapa bungkus. Akhirnya mereka ngambil data kita. Saya mau dong ininya. Saya ambil 300. Oh, saya ambil 150. Jadi 2.200 itu saat ini bukan MRBJ Pak. Karena MRBJ cuma dapat 800. Data mustahiknya itu karena udah diambil sana, kita berbagi. Akhirnya yang kita bagi dagingnya jadi agak gede. Yang tadinya cuma 3/4 kilo, kita bisa memberikan kualitasnya naik betul Pak. Kita beri mesin 1,5 kilo, pernah 2 kilo satu kantongnya gitu. Karena apa? Kita udah bagi. Jangan sampai karena dia punya posisi yang karena kenal dan sebagainya, lari Pak. Waktu dapat kupon tuh, Pak saya duluan. Begitu dapat ini, dia lari ke masjid lain lagi Pak. Jadi satu keluarga bisa 5 kantong Pak. Terus saya menyaksikan pada asar orang yang nungguin dari baca zuhur, asar, tapi nggak punya kupon. Ya nunggu sisa atau enggak gitu. Jadi pulang nggak bawa Pak. Nggak enak banget kan kita jadi panitia. Itu yang terjadi. Jadi data ini kita bagi-bagi. Tentu kita pengen satu memperluas dan berharap juga ada program Bank Infak itu mereka lebih berdaya sehingga ada peningkatan tadi kualitas dari mustahik jadi muzaki. Terus pertanyaan yang kedua, apakah muzakinya terdaftar? Kami punya datanya, cuman belum kita garap seserius yang mustahik. Memang kita akui lah, ya. Tapi kami punya datanya gitu. Sehingga nanti waktu Ramadan ini kalau mereka membacakan dan sebagainya, Bapak datang, ya, kita input nih nama beliau udah ada di situ. Terus nanti dia bayar zakat sekian, ada perhitungannya, kita bantu perhitungannya. Tinggal nanti langsung di print, nggak usah di print, langsung di send ke lewat WA atau emailnya Bapak Dakutan. Jadi kita sampaikan Pak tertarik mau wakaf rumah tahfiz, kita tawarkan apakah Bapak mau infak untuk mustahik produktif, pada mau kontribusi dan sebagainya, sedekah atau mungkin ada membayar punya orang tua yang udah nggak puasa dan sebagainya itu istilahnya Pak mohon maaf. Fidyah. Jadi kita list aja Pak, kita tawarkan masuk, udah tanda tangan, akad, sampaikan seperti itu. Gitu kira Pak. Terima kasih, ini target kami tuh yang muzaki harus jual rapi, insya Allah nanti kita develop kartu juga. Kartunya belum ada, tapi kami udah punya data ininya. Ada lagi Bapak Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika dipaparkan oleh Bapak tentang target-target yang ada di Masjid Bintaro Jaya yang Masjid Raya, saya kira ini luar biasa gitu. Ya, kami melihat ya posisi strategis masjid ini sungguh luar biasa. Sekalipun memang tadi Bapak menyebutkan bahwa setiap masjid pasti punya ciri-ciri khas tersendiri gitu ya. Tetapi apakah bisa ya di masjid kami, di Masjid Jabal Ar-Rahmah yang tempatnya itu agak ya di dalam gitu ya. Ya dulu kami pernah juga mengadakan pemberdayaan ekonomi terutamanya, bukan pemberdayaan ya artinya pengembangan ekonomi seperti kita pernah membuat semacam toko market lah ya. Tapi kemudian ya ada masalah dan kemudian terjadilah seperti itu. Nah, kira-kira bagaimana kalau kami ingin mengembangkan seperti ini begitu? Karena posisi kami itu juga tidak ya strategis lah kalau lihat dari posisi ya. Kalau di sini kan Masjid Raya. Masjid Raya saya kira kayak kami di sana juga ada Masjid Raya. Masjid Raya Al-Kausar. Itu mereka strategis itu sebenarnya bisa untuk dikembangkan seperti di sini gitu ya. Nah ini bagaimana dengan kondisi seperti itu. Terus yang kedua juga berkaitan dengan masalah itu juga kegiatan pengembangan misalnya dalam dakwah itu seperti apa begitu Pak. Dakwah juga kemudian tadi juga saya ada ngelihat itu ada pasar amal itu sungguh luar biasa itu. Kami juga ingin mengembangkan nih kalau gitu di masjid kami gitu. Itu luar biasa. Saya minta diberikan penjelasan lagi juga pengembangan dakwahnya itu. Selain daripada dakwah yang bersifat ceramah dan kajian, mungkin ada juga dakwah yang lainnya Pak ya.
Atau juga masih ke depan gitu juga kami mungkin bisa, kalau saya mendengar kolaborasi antara masjid kami dengan masjid ini, ya bisa saja misalnya ya disalurkan juga misalnya zakat infaknya ke tempat kami juga bisa gitu. Kerjasama. Barangkali kalau sini sudah mulai ya sangat memadai sekali gitu. Itu aja Pak yang bisa saya ingin tanyakan kepada Bapak. Terima kasih Pak Ustadz Abdul Halim. Kami berinteraksi dengan sudah cukup banyak masjid Pak ya. Tapi saya masih sangat percaya tiap masjid punya strength-nya masing-masing. Cuma kita mau menggali enggak, kita mengenalinya gitu. Meskipun tepatnya di ini dan sebagainya, insya Allah masih ada. Karena copy paste belum tentu berlaku juga. Sama juga kami belajar. Kami studi ke Jawa Karian, pengurus ini datang ke sana juga Pak. Kami datang ke yang di daerah Cibubur itu masjid. Kami berangkat ke Sentul, masjid punyanya Ustadz Safi Antonio. Terus masjid almarhum Arifin Ilham dan sebagainya. Kita studi juga sudah kelapa dan sebagainya gitu. Akhirnya kita balik, kita apa nih? Kayaknya nggak bisa copy paste nih. Insya Allah harusnya ada sesuatu untuk kita memulai Pak. Jadi makanya ini saya belum tentu saya benar juga ya, apakah benar dari sini berawal tuh. Tapi kita coba seriusin gitu, dalam arti kenali gitu loh. Ini amanah kan. Zakat ini harus ke asnafnya, dan terutama saat ini ada di kondisi di kita adalah fakir miskin yang banyak gitu loh. Fisabilillah, kami kategori fisabilillah adalah para ustadz-ustadz kita, guru-guru kita ini, karena memberikan pencerahan, untuk memberikan pengajaran pada kita. Kita nggak ada perang kan, kita nggak menerjemahkan fisabilillah itu perang. Untuk ustadz itu masuk asnaf fisabilillah. Kami berkonsultasi juga sama guru, boleh nggak satu? Karena tahun 2020 kita negatif Pak. Kalau istilahnya lumayan Jawa Karian 0, kami negatif Pak. Itu dari mana itu? Akhirnya konsultasi sama guru, boleh nggak ini negatif dalam arti gini kan penggunaan infak atau sedekah, zakat, wakaf itu kan ada aturannya gitu ya. Nah, jadi kita ini infaknya kurang ya. Padahal yang datang sedikit, kan celengannya yang kadang-kadang kita dapat satu kali kajian bisa pernah 1 juta 900. Pernah dapat kami cuma 175 Pak, 75 pecahan tuh kan terlalu sedikit kan ini. Itu gimana caranya gitu? Pak Bambang Ketua Umum, nah kita bikin surat yang tadi data Mas Pak Joko tadi sampaikan. Database muzaki kita suratin. Ya ada yang mentransfer sebagian dan sebagainya, belum cukup juga gitu. Tapi akhirnya entah gimana terus ikhtiar kencenengan Pak gini. Ke rumah jalan, tapi kan ya masih gradually juga. Tapi alhamdulillah karena mungkin Allah ridha gitu kita menangani dengan serius, mustahiknya kita garap dengan serius dan sebagainya, amanah-amanah ini kita tiba-tiba ada hamba Allah masuk transferan Pak. Padahal itu kita nggak suratin, hamba Allah dari hamba Allah. Makanya itu bulan Oktober kita negatif, November udah mulai naik Pak. Desember kita surplus. Contohnya artinya. Jadi kita kadang-kadang nggak kenal juga, nggak tahu. Udah keatasin aja deh. Udah kalau kita agak mikir pusing, atasin aja. Jadi kadang kita mengenal strength kita apa sih? Ya udah sekarang kita committed aja. Artinya kebetulan para pengurus ini kan orang-orang dari profesional perusahaan-perusahaan juga sebenarnya. Dia udah terbiasa kerja semua bertanggung jawab, transparan dan sebagainya. Saya sampaikan tadi kan keuangan dalam waktu 2 hari kerja 1 buku per bulan udah harus terbit reportnya. Sehingga tahun-tahun kemarin biasanya kami rapat dengan pembina itu April Pak, nunggu waktu 4 bulan untuk TikTok dan sebagainya. Kemarin Februari kita udah rapat dengan pembina, udah clean dan sebagainya, karena udah siap. Saya aja yang terlambat nyiapin bahan presentasinya, padahal Januari juga udah siap sebetulnya. Gitu. Artinya apa? Nyoba, ayo menerjemahkan amanah gimana sih? Gitu. Ini versi saya Pak ya, mungkin bisa aja saya salah, tapi kalau saya ngamati perjalanan ini adalah kita coba rapihkan. Startnya dari mustahik. Kenapa kalau start dari mustahik? Saya anggapnya ini menjadi hal yang strategis. Itu amanah kita gitu, bahwa jamaah memberikan uang atau mensedekahkan atau menginfak ke Allah lewat masjid. Makanya di sini sebutnya masjid itu rumah Allah. Pelan-pelan dihapus MRBJ-nya Pak. Sehingga kami antar masjid. Bahkan ada satu jamaah dari masjid lain Pak, dia ahli IT. Datang ke sini,
berkhidmat membantu buatan aplikasi for free untuk MRBJ. Dia pikir, kenapa nggak di sana? MRBJ kayaknya lebih siap untuk memakai aplikasi ini ya. Padahal di jamaah duit lain, Pak. Kenapa nggak di-develop di sana misalnya? Ya, karena berpikirnya adalah sama aja saya berkhidmat di sana, berkhidmat di ini, dua-duanya masjid Allah. Kebetulan saya tinggal di sana, tapi saya tertarik di MRBJ. Akhirnya muncul sendiri, Pak. Kita garap mulai dari mana aja dulu gitu, insya Allah. Jadi nggak katakan masjid strategis itu nggak strategis menurut versi saya. Yang ada, coba kita gali, kita mulai. Tapi Bapak kumpulin gini, ini luar biasa, Pak. Bapak bisa mendatangkan di sini ngumpul seharian penuh, committed. Itu udah modal yang menurut saya, insya Allah akan ketemu nanti, Pak. Terus kami juga bersedia untuk berkolaborasi lebih gitu ya. Kalau Jabal Al-Rahman mau menjadi misalnya MPZ, nanti karena salah satu objektif yang pertama di komunitas MPZ adalah saling membantu gitu. Jadi ada masjid di dekat, saya kok lupa ya. Dia lagi bangun masjid waktu itu kita datang ke sana tuh. Dia tempel poster gede, Pak, bahwa sekarang mereka udah resmi karena bergabung dengan MRBJ, artinya lasnya itu resmi, bukan. Akhirnya orang lebih percaya juga, ada unsur seperti itu. Terus yang kita gemakan ke masjid yang lain adalah, ayo kita saling membantu. Ada masjid tertentu yang karena dia di klaster yang kutip elit gitu ya, terus mustahiknya lebih sedikit. Ya udah, sisanya ada masjid yang lain mustahiknya banyak, tapi zakat atau infaknya sedikit. Saling bantu. Nah ini dikomunikasikan di komunitas ini adalah, siapa nih mau ini? Seperti kemarin waktu yang item kelima, Pak ya, yang kemanusiaan itu ke Semeru, siapa mau ikut dan sebagainya. Wah saya nggak bisa ngirim orang ke lokasi, saya nitip uang aja. Udah kita sama-sama kita datang dengan 5 masjid Semeru sampaikan dan sebagainya. Contoh itu bentuk satu kolaborasi. Bapak tanyakan tadi, Pak bisa Pak. Dan kalau mau nanti setelah raker ini mau di follow up, kita sangat terbuka. Dalam skop yang mungkin tim lebih kecil gitu ya, membahas yang lebih program atau apa. Bapak bikin program aja kira-kira yang tertarik jamaahnya. Kalau beberapa di sini adalah tempat sholatnya buat nyaman dulu, kasih karpet, karena jamaah kan pengen AC segar dan sebagainya. Terus imamnya juga suaranya ini walau bisa hafiz atau ini ya kita mendekati ke sana juga. Jadi ibadahnya kita perbaiki juga, tapi muamalahnya kita siapkan gitu. Kadang-kadang datang Pak misalnya kita masal gitu, tiba-tiba dari rumah sakit, Pak boleh nggak saya kita masal ke sini? Dananya dari mereka semua Pak, termasuk goodie bagsnya gitu untuk anak-anak itu. Berapa yang lalu akhir tahun lalu, tiba-tiba rumah sakit Premier bikin kita masal 150 anak daftar, langsung habis. Udah mau daftar pas hari anak-anak belum sekolah. Begitu tahu ini rumah sakit yang lain nanya, Pak kenapa kita nggak diajak, diundang? Ada aja, makanya ini semacam kolaborasi energi kebaikan. Ini rumah sakit bikin kita masa, kita mau bikin kita masa lagi di sana. Tahun depan lah insya Allah kita bikin lagi. Ada datang, waktu kami COVID vaksin, kebetulan kerjasama sama Kapolres, ada tuh angkatan tertentu yang di polisi itu lagi mau bagi sembako Pak. 1000 sembako bawa ke sini, akhirnya dialokasikan ke sini. Tadi entah mau dialokasikan kemana. Pak, ini saya bawa 1000 sembako, besok diserahkan sambil vaksin. Ada juga. Jadi entah gimana yang menggerakkan mereka siapa ya? Allah lah mestinya ya ke sini gitu. Jadi kadang terbantu yang kita tadi nggak kepikirkan. Insya Allah Pak. Jadi karena banyak blessing yang saya nggak bisa jelaskan juga terus terang. Tapi insya Allah dengan para ininya kita meningkatkan keamanahan tadi istilahnya ya. Ada kan datang energi itu, Allah Maha Kaya, mampu menggerakkan, membuatkan hati dan sebagainya. Karena yang datang bukan dari lingkungan Pak, dari mana kita. Kapolres kan kita nggak tahu angkatan itu, kita nggak tahu hubungannya apa angkatan mereka dan lagi ulang tahun gitu. Angkatan 74 waktu itu bilang, ini mereka udah brigjen dan sebagainya, ada yang kolonel dan sebagainya. Patungan mereka bikin 1000 sembako. Kenapa dialokasikan ke MRBJ? Saya nggak tahu juga. Atau karena kemarin kita rapat bulan lalu sampai 1:30 pagi nggak tahu juga. Contohnya seperti itu. Insya Allah Pak, masjid saya percaya itu. Mungkin ini nggak memuaskan, supaya Bapak datang lagi kita diskusi lagi Pak. Terima kasih Pak. Pak Jatna mau bertanya?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kita ini kan generasi udah tua. Nah, kaderisasinya itu untuk pengurus masjid apa rekrutmen dari luar kompleks? Kalau di Bintaro rekrutmen untuk pengurus itu dari kalangan kompleks sendiri atau di luar kompleks? Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, terima kasih pertanyaan yang bagus ini. Kami pun sebenarnya juga satu ngadapin masalah persepsi yang kadang-kadang, tapi kami nggak mencoba membuat hal itu menjadi besar gitu ya. Jadi yang dimaksud kompleks kan kita juga nggak tahu. Ini masjid ini di antara kompleks sebenarnya karena kayak MRBJ nih. Ini saya nggak percaya SPJ ya. Saya kurang tahu di Jabal alamatnya seperti apa. Tapi MRBJ ini kan ini tidak di dalam kelas. Ini kan klaster, ada klaster Flamingo, Maleo, Puri, Mertilang. Terus di sana juga Maleo, ada Menteng, ada dan sebagainya gitu. Yang jelas sih dari pengurusnya mesti dari jamaah. Karena yang jamaah ini mungkin di Menteng mungkin ada masjid, tapi dia tertarik ke sini ya jamaah sini ya apa. Yang penting perkhidmatannya Pak Eri, dia beliau atau ini memang concern di sini menjadi jamaah tetap, jadi sehingga tahu tentang situasi di masjid ini seperti apa dan sebagainya. Jadi kita bahas di anggaran dasar kami adalah pembina yang menentukan pengurus itu gitu loh. Terus menentukan pengurus dan pengawasnya. Jadi ada aturan main yang diatur di dalam anggaran dasarnya. Kita pilih yang dari sini kan kira-kira yang kalau yang terakhir kemarin Pak ya, kebetulan saya termasuk anggota formatur untuk memilih pengurus dan pengawas kemarin itu. Jadi pembina membuat tim formatur atau mungkin nama lain steering committee atau apapun namanya lah, tim untuk bagaimana menyeleksi. Kami berlima bikin kriteria. Siapa sih yang akan, pengurus itu harusnya gimana sih, pengawas itu harusnya gimana, buat kriteria. Terus kita scoring Mbak, kita undang, ada jamaah mengusulin, ada kita sendiri, tim formaturnya tahu juga orang-orang yang kelihatan aktif dan sebagainya, punya potensi. Kita undang, kita wawancara. Kalau kami butuh 12, waktu itu pengurus, kami sampai nyari dapat 16 orang dan sebagainya. Kita nggak mengatakan orang itu pantas jadi pengurus atau tidak, kita ranking. Karena setiap kriteria kita kasih skor Pak, kita kasih skor 1 sampai 5. Jadi masing-masing individu formatur itu menilai, wawancara, tanya macam-macam dan sebagainya, aktif, tertarik ini enggak, kira-kira pemahaman dia terhadap bidang yang kita coba alokasikan, dia misalnya di dakwah, pemahaman mereka tentang dakwah atau kegiatan dakwah seperti apa, atau sosial, kita lihat ke foto kompetensi di aspek itu gitu ya. Kita scoring masing-masing, kita jumlahkan. Masing-masing dapat skor. Satu kita ranking. Oh, di sini kita punya 2 calon, di sini 1 calon udah kita puas, di sini ada 3 calon kita ranking. Kita pilih tentunya ranking 1 semua, yang ranking 1 yang kita pilih. Dan kita ajukan, kita presentasikan ke pembina. Jadi kalau Bapak tanya apakah dari luar kompleks atau kompleks, saya jawabnya agak ini yang aktif di masjid itu tentunya gitu, model dari keluar kompleks dan sebagainya, ya nggak apa-apa. Karena toh ini rumah Allah kan, kembali kan. Maksud kita melarang, Pak saya mau sholat di sini dan sebagainya, mau berkhidmat lebih, saya punya energi lebih, punya talenta untuk misalnya di bidang tertentu, gitu. Ya kita terima Pak ya kita. Nggak ada aturan. Memang ada suara juga Pak, terus terang ya saya jujur aja. Ada yang mempertanyakan, kenapa kok ininya dari agak jauh gitu misalnya dari masjidnya gitu. Saya nggak tanggapin sih Pak. Jadi pernah ditanya juga, karena saya tim formatur, kenapa kok memilih begini gitu. Oh belinya ada di sini kok gitu, kebetulan rumahnya di sana. Ya kan nggak demikian mudah mempindah dia mungkin ya, atau mungkin di sana udah kerasan. Gitu. Dan tadi kembali, masjid ini posisinya kan in between gitu ya, tidak dalam klaster ya, kecuali kalau di dalam klaster ya sebaiknya kompleks di klaster itu gitu ya. Tapi ini kan soalnya kan tempat transit, orang dari mau pulang ke Ciputat, orang pulang ke Pamulang, bahkan ada yang mau ke BSD sholat di sini. Tapi pengurus saya ya nggak sejauh itu sih rumahnya gitu, tapi masih satu klaster. Gitu nih Mbak, makasih.
Baik, cukup ya. Pak Adi, mau? Wah, satu terakhir. Ada Pak Adi ini terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak ya, waktunya dikit dong. Ini ada satu program tadi yang itu bahwa kita di program kami itu akan mendirikan bank Pak. Nanti tadi saya lihat tadi ada bank infak sana. Saya ingin tahu itunya pendanaannya bagaimana, operasionalnya bagaimana, dan juga kemudian yang keduanya saya mau nanya itu salah satu saya lihat tadi ada pasar amal dan saya lihat Pak Endang belanja cukup murah juga tadi ya, bukannya berarti Pak Endang cari yang murahan gitu Pak. Nggak, ini sebagai contoh aja tadi saya lihat itu ya. Jadi dia di pasar amal itu saya sudah punya rencana bahwa nanti salah satunya lelang barang-barang bekas yang tidak dipakai di jamaah tapi kita bisa manfaatkan untuk pendanaan, salah satunya untuk bank itu Pak. Boleh tanya nanti bank pasar amal ini juga bagaimana itu ya, barangnya dari mana, taksiran harganya bagaimana? Boleh Pak, singkat aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pasar amal dulu kali Pak ya. Jadi pasar amal itu idenya sama dengan pada waktu kami saya jelaskan tadi ya. Di tahun 2020 Oktober itu kita negatif dan sebagainya, dan jamaah punya ide concern itu mau bantu supaya masjid ini infaknya cukup untuk operasional gitu. Jadi ada beliau waktu itu belajar ada keluarganya dari Kanada pernah kayak charity gitu ya. Jadi orang-orang itu kalau di luar negeri mungkin suka ada kitab garage sale atau apa, atau bahkan ditaruh di tempat tertentu orang boleh ngambil for free gitu ya. Nah, kami coba mereka mengusulkan ke pengurus, terus kita coba fasilitasi lokasinya. Ini barang-barang dari jamaah Pak. Jadi baju yang udah 6 bulan nggak pernah dipakai, mungkin lupa dan sebagainya, tetap ada masih bagus, batik atau apa, udah Pak kesini aja. Terus punya sepeda nggak pernah dipakai dan sebagainya, tapi banyak udah kempes, nggak apa, banyak kita ganti baru. Serahkan aja, nanti kita coba supaya layak kita ganti dan sebagainya. Tentunya dia akan dilepas, kasih tarif di atas perbaikannya lah gitu. Bahkan kalau misalnya kelamaan dan sebagainya, udah kita turunkan aja. Terakhir ya udah punya uang berapa gitu. Ini kan karena barang ini dikasihkan free aja udah berpahala kan sebetulnya kan. Di mata Allah kan ini kan ada orang terbantu nggak punya uang, butuh baju gitu. Apalagi kalau misalnya ini 10.000, uang 10.000-nya masuk ke infak masjid, sebagai infak masjid. Tentunya yang mengelola itu juga kita berikan fee dan sebagainya ya, untuk orang menjaga, mengatur dan sebagainya. Jadi ada beberapa yang dibagi. Jadi sumbernya dari jamaah untuk jamaah yang lain atau bahkan untuk mustahik juga. Jadi datang ke sini lihat, wah boleh baju 10.000 3, kita ambil, masih layak dan sebagainya. Terus dia naksir, meskipun itu tadi Bapak tanya kan yang menentukan harga gimana ya, kami lihat kira-kira sense ini berapa harga ini biar ada nilai infaknya, kasih uang saya kurang Pak. Akhirnya mereka juga ya udah uangnya berapa ya bawa aja. Iya, di manage seperti itu. Jadi jemaah yang punya barang-barang tidak dipakai relatif masih bagus, artinya pantas dipakai oleh orang lain, entah itu sepeda atau sepeda motor atau mungkin TV atau apa dan sebagainya masih berfungsi. Bahkan kalaupun rusak pun ada tim yang kira-kira bisa diperbaiki enggak ya. Kalau nggak bisa diperbaiki ya sudah dikiloin aja. Ada barang-barang elektronik ada juga Pak. Oh ini terlalu mahal kalau diperbaiki nanti malah uang ini terserap. Ya dikiloin. Ada pengepul. Dikaitkan dengan kami kan punya juga Eko Masjid. Eko Masjid itu ada salah satunya di samping plastik, kertas, kardus itu barang elektronik juga, dikiloin dinilai berapa. Ya mungkin nilainya juga berapa juga namanya dikiloin gitu ya. Paling enggak satu keangkut, masih ada nilainya. Insya Allah yang memberikan di situ pun juga berpahala juga karena menjadi infak masjid. Nah mengenai bank infak kita mulai dari mana? Tadi ini kan sebenarnya ide bank infak ini kan Pak Sandiaga Uno, dia punya bank infak internasional. Ini franchise. Jadi pada waktu Pak Sandiaga Uno kesini mau memperkenalkan waktu itu bank infak tahun 2019,
sosialisasi tadinya. Konsep ini kan kayak Garmin Bank sedikit, tapi ini nggak ada hubungannya sama sekali untuk mustahik gitu. Pak Bambang Ketua Umum, nggak usah sosialisasi lah, Pak Sandiaga datang ke sini langsung resmikan kami MRBJ mau jadi salah satu franchise-nya kita bikin. Dan dari mana? Pak Bambang cari alokasi, ini ada infak 11 juta ya untuk tahap pertama, 11 juta dari masjid, sisanya habis itu dari jamaah seperti saya cerita tadi kan, fundraising seminggu dapat 30 juta masuk, akhirnya kita punya modal 41 juta. Terus habis itu ada keluarga, tadi saya cerita, dia ada warisan, begitu dijual nilainya 115 juta. Sepakat satu keluarga itu berempat memberikan ke Bank Infak. Karena dia tertarik, ini menjadi qard hasanah yang selalu berputar. Jadi menjadi amal jariah nggak terputus, karena uang ini menjadi dana abadi, Pak. Yang surveyor tadi memang ada ininya, tadi ada yang sempat tanya saya belum jawab ya. Ada biayanya Pak, jadi kita survei satu dapat ini berapa ada. Terus pengurusnya kebetulan nggak digaji, pengurus Bank Infaknya yang dia mendaftar, bikin database, terus menyerahkan, mengadministrasi dan sebagainya itu ada pengurusnya. Tapi yang datang ke lapangan verifikasi, yang berantem sama RT, sama warga dan sebagainya kita kasih. Karena ada uang transport setidaknya kan, itu kita ambil dana dari tempat lain, tidak ngambil dari dana abadi ini. Kita ada alokasi yang lain. Kurang lebih gitu Pak. Mudah-mudahan sedikit menjawab. Baik, terima kasih Pak Pras. Saya pikir cukup ya Pak Pras ya. Masih ada Bu? Nggak ada ya? Ya Bu, silakan. Kalau tadi terakhir dari bapak-bapak, ini ibu-ibu kasih bonus satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Pras ya atas presentasinya, Masya Allah. Saya mau lanjutin lagi tuh yang Bank Infak nih. Jadi terus pertama nih saya mau tanya, sekarang ini kan tuh ada tuh share-sharean tuh Pak, saldo 0 gitu. Kalau menurut Pak Pras bagaimana ya, saldo 0 untuk masjid gitu. Jadi kan ada ya Jogokarian ya. Nah, terus kayak kaitannya dengan bank infak ya, ini kayaknya sebaliknya nih Pak ya. Jadi ini sepertinya uang tadi kan dana abadi gitu ya. Nah jadi kok seperti ini ya, kontras ya. Jadi tapi saya yakin pasti ada ininya ya, ada reasonnya gitu. Kemudian itu yang pertama ya, jadi pendapat Pak Pras tentang saldo 0 untuk masjid ya. Karena sebenarnya kalau dari saya ya berpikir, Masya Allah gitu, harus menghabiskan 0 terus nanti itu bagaimana gitu, pasti ada rasa ininya ya. Terus yang kedua untuk pembiayaan ya Pak, mungkin kalau di sini kan memang tadi saya lihat gambarannya apa ya, infak tuh datang terus gitu ya Pak ya. Jadi tinggal bagaimana pengurus ini justru bagaimana menyalurkannya begitu ya, dengan mengadakan program-program seperti tadi gitu. Kalau di tempat kami, mohon maaf ya, sepertinya untuk fundraising ZIS ya Pak ya, itu agak bagaimana apa namanya ya, perlu ya kita makanya ini perbandingan ya dari sini, mudah-mudahan ada apa namanya masukan gitu. Jadi kalau di situ ini bedanya dengan LAS tadi Pak, lembaga ambil zakat ya. Jadi ini jadi ada bank infak, ada lembaga ambil zakat begitu ya Pak ya. Terus kalau untuk operasional dari kelangsungan masjid sehari-hari ada lagi posnya gitu ya Pak ya. Jadi ya itu pembagian pos-posnya itu bagaimana? Baik. Ya. Mungkin pertanyaan mendasar banget Pak ya, tapi mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan ya buat kita ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rumit memang ini pertanyaannya Ibu gitu, tapi saya coba jawab satu persatu ya, mudah-mudahan memberikan clarity. Satu, saya kebetulan kenal juga sama Ustadz Yazid ya, Yazid di Jogokarian. 0 itu yang dimaksud adalah sudah dialokasikan, mungkin belum dieksekusi. Jadi mereka mungkin cukup rapi administrasinya. Jadi kalau hari ini 0 kan nanti yang misalnya katakan di hari akad ya, kalau kemarin 0, besok kalau ada untuk bersin pakai biaya apa, apakah voluntary dan sebagainya.
pemahaman kami waktu ya nggak begitu, nol itu udah teralokasikan. Jadi ini udah nggak boleh dipakai yang lain, jadi udah rapih gitu ya di Jawa Karyan itu T0. Kalau bicara itu malah lebih ekstrem seperti saya sampaikan, MRBJ itu negatif. Jadi pernah 1 tahun takwin pertanggungjawaban itu negatif. Sebentar. Takut teriak juga, saya punya laporan tahunan sebetulnya, tapi nanti ketemu angkanya kan nggak enak ya. Jadi beberapa tahun itu kita negatif, tapi kami kan punya saldo tahun sebelumnya, kan kita bicara tahun takwin kan, jadi tidak ngambil tahun sebelumnya. Itu ada negatif, beberapa miliar, 1,5 miliar negatif. Jadi saya nggak terlalu dipusingkan oleh saldo nol atau saldo negatif, bagaimana kita tetap bisa memenuhi, membiayai program-program itu gitu ya. Bahkan ada beberapa jamaah misalnya nih, wakafnya nggak ada. Kita mau beli AC, talangin dulu dong. Ditalangin Bu, nanti diganti. Tapi hari itu kan negatif kita. Karena ditalangin oleh jamaah. Sebulan atau berapa gitu ya. Ya udah pakai jamaah. Terus nanti kita izin, bulan depan ada uang masuk. Ya udah dia diajuin, di reimburse gitu lah. Jadi kita bisa memanage in such way gitu ya dari itu. Tapi kalau dilihat langsung kok MRBJ beli AC, misalnya beli AC ini 2 kali 2 PK 14 juta gitu, uangnya pada wakaf tinggal 3 juta, kita beli 14 dari mana? Uangnya masih di yang beli jamaah gitu loh, talangin dulu gitu loh. Jadi kalau kami melaporkan dari itu, tapi kan kami nggak perlu melaporkan ke jamaah nih, hari ini wakafnya negatif gitu. Ya pengurus memanage-nya gitu ya. Insya Allah nanti ada masuk dan sebagainya gitu. Kalau enggak, kadang-kadang ya sudah, kalau udah terpepet, infak kan boleh kita manfaatkan. Infak kan lebih general. Ya udah pakai uang infak, belum ada gitu. Yang benar-benar niatan wakaf, kok sampai akhir bulan nggak dapat. Tapi infak agak berlebih, ya infak kita masukin. Tapi misalnya kita nggak ambil dari zakat, karena peruntukannya beda gitu. Jadi masing-masing posting ini kita tetap harus hati-hati secara fikihnya gitu ya. Tapi memanage-nya ini kita harus punya sedikit fleksibilitas, kita bahas. Seperti saya sampaikan ya, 2020 bulan Oktober kami mentransfer dari asnaf, jatahnya asnaf fisabilillah untuk ke bisaroh. Sebelumnya bisaroh ustadz itu ngambil dari infak, kencelengan dan sebagainya ada nih, kencelengan yang untuk itu. Tapi jamaahnya datang dikit, yang biasanya kita dapat 1 juta misalnya cuman nggak nyampe 200.000. Kan dari mana? Ya pusing kan. Masa terus bisaroh dikurangin, nggak kurang etis juga. Terus kajiannya sekarang sepekan sekali aja deh, nggak ada duit tuh. Jemaah protes juga kan, pengurus nanti dimarah-marahin gitu istilahnya. Ini gimana sih jemaahnya? Apa pengurusnya nggak bisa ngurus dan sebagainya? Akhirnya kami konsultasi kepada beberapa guru, boleh nggak asnaf fisabilillah untuk bisarohnya Ustaz? Oh boleh Pak, ini kan fisabilillah juga para ustadz itu. Memberikan kecerdasan. Kita, apalagi kita diserang dengan sosmed dengan isinya macam-macam. Ini gimana kita menanggapinya supaya kita tidak di brainwashing oleh pihak lain yang nggak bertanggung jawab dan sebagainya. Ini fisabilillah perang pemikiran gitu. Usul fikri ini gitu. Itu juga perang juga yang nggak kalah beratnya gitu. Malah kadang usul fikri ini justru mungkin lebih berat dari perang fisik. Perang fisik jelas-jelas nih. Brainwashing ini kan akhirnya bisa-bisa antar pengurus saja kita beda menanggapinya, itu kan lebih bahaya. Akhirnya 160 juta pindah ke sana dari fisabilillah. Akhirnya ya kita dapat solusinya. Terus tadi Ibu pertanyaan yang nol atau tidak tadi ya, yang saya klarifikasikan ke pengurus Jawa Karyan begitu ya. Jadi ya bahwa itu dikomunikasikan harus nol. Kita juga pengen ini uang jamaah harus balik ke jamaah, tapi sesuai dengan ininya, sesuai dengan peruntukannya. Kalau zakat fitrah kan harus sebelum esok hari sholat Id itu kan harus terdistribusi semua. Nah sekarang ini contoh yang menarik. Kalau 2.200 mustahik ini harus kita eksekusi malam takbiran gitu. Mungkin sampai subuh juga nggak selesai Pak ngurusnya. Siapa yang kami lakukan? Kita 2 pekan pertama Ramadan udah berbagi. Ini ada 500 mustahik. Ya, itu dia udah dapat zakat fitrah. Padahal belum terkumpul, di bridging istilahnya. Kenapa? Ini kan kita ngurus masjid kan bukan baru setahun gitu, udah beberapa tahun. Kami terus punya siklus. Nah inilah
kita beristihad memberanikan diri seperti itu. Nggak semua setuju, ya memang, tapi ya ini ikhtiar insya Allah masih diridhoi oleh Allah gitu. Daripada nanti nggak amanah di ujungnya. Karena kan kita punya keterbatasan juga. Sebenarnya masyarakatnya makin tersebar jauh gitu loh. Terus ada yang uang, ada yang beras, konflik juga Pak. Zakat itu adalah makanan pokok karena zakat fitrah itu karena Idul Fitri itu adalah pesta makan. Kok kasih uang gitu? Itu konflik juga Pak. Akhirnya ini mazhab, saya agak lupa ya, mohon maaf. Mazhab tertentu boleh gitu, tapi ukurannya berapa? Beras, sehingga kenapa PMRBJ itu 4 mazhab itu ya? Supaya kita dapat solusi, Jadi meskipun terjadi pembahasan internal juga gitu, ada ya boleh mengusulkan, tapi tolong berikan solusi gitu. Kalau semua ngirim coba jamaah, sekarang kita nggak terima uang, beras saja. Mau taruh di mana? Mau bungkusnya gimana? Bisa dibayangkan. Nah, kalau musola kecil kita punya 20 atau mustahik dan sebagainya, oke, 50, 50. Kalau ribuan, mabuk juga. Sehingga kami udah bridging. Tentunya nanti dimonitor dengan ketat gitu. Tapi begitu akhir itu tinggal kita hanya beberapa ratus kita distribusikan. Bahkan ada beberapa yayasan anak yatim, yayasan ini kita alokasikan untuk sisa zakat fitrah gitu. Ada model seperti itu. Harus 0, iya saya setuju untuk zakat fitrah. Kalau zakat mal kita masih punya luxurious waktu sedikit. Sekarang kami usulkan tuh kalau kita menyalurkan zakat masih zakat mal dan sebagainya itu adalah masjid sana atau yayasan sana membutuhkan gitu. Kita kirim bukan uang, solusi. Kenapa saniternya nggak bagus atau udah kita ganti. Ini kerannya bocor dan sebagainya. Kita fixkan, kita menuju ke sana solusi. Supaya apa? Supaya kemanfaatannya itu jelas. Kalau perlu kita kirim tukang juga. Sehingga Pak Wali Kota Benyamin Daphni mengumumkan di Republika 2 hari lalu, ini mau di Ciputat itu ada sekian istilahnya sanitasi helikopter jamban yang itu mau di landingkan gitu, ditawarkan ada 118 atau berapa, ditawarkan ke perusahaan-perusahaan. Saya sampaikan ke teman-teman LAS, itu mesti miskin ya yang punya jamban begituan kan, ayo kita bantu support lah, ambillah 2 jamban atau apa 1 jamban apa bisa gitu. Jadi alokasi LAS-nya infak agak beda, Bang infak katanya berbeda ininya. Jadi zakat kita ikutin, zakat fitrah harus benar-benar 0 sebelum itu. Kalau zakat mal masih kita punya waktu, tapi udah punya program alokasinya kemana. Kalau ini iya Bang infak, dananya dari infak, bukan dari zakat. Kita putar gitu. Jadi kok ini berhenti dan sebagainya, nggak berhenti Bu. Itu begitu uang cicilannya masuk itu udah ada calon-calon penerima lagi. Jadi multiplikasinya ada. Berputar. Justru ini sebagai kayak kail gitu. Kami punya program juga yang ngasih ikan, tapi ini sebagai kail. Karena supaya lebih berdaya, karena ada yang daripada dia kerentenir aja berani, apalagi ini infak yang nggak ada itunya, ribanya kira gitu. Mas, mohon maafin jadi molor setengah jam. Tidak apa-apa Pak Pras, terima kasih Pak Pras. Saya minta perkenan Pak Ketua Yayasan JAR, Pak Abdul Hakim untuk menyampaikan souvenir kepada Pak Pras. Kita tidak bisa memberi apa-apa Pak Pras, terima kasih banyak atas paparannya, inspirasi dan motivasi buat kami. Monggo, di depan apa di sana? Ya, silakan dokumentasi. Tunggu sebentar, dipoto dulu. Ya, tunggu tahan. Ya, tepuk tangan. Terima kasih applause untuk Pak Pras dan kita semua. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Pras. Jazakumullah khairan katsiran Pak Pras atas paparannya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Baik, kita akan lanjutkan untuk pemaparan
program kerja yang akan disampaikan oleh masing-masing ketua dewan